Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 untuk memenuhi tugas besar ERP atau Enterprise Resource Planning. Kami mahasiswa dari Teknik Industri IT Telkom Purwokerto. Anggota dari kelompok 8 yaitu yang pertama, Hayunda Nur Anissa, kedua, Lukman Ilman Muhammad, ketiga, saya sendiri yaitu Mas Aji Saputra, keempat, Muhammad Ramadan, dan kelima, Ratna Siti Sundari. Oke, dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai tutorial penggunaan atau penerapan Odoo di toko Java Collection. Oke, kita langsung ke tutorialnya ya, teman-teman. Oke, di sini saya akan menjelaskan tutorial penggunaan atau penerapan Odoo pada toko Java Collection. Java Collection itu sendiri memiliki banyak produk. Di sini dari kelompok 8 akan mengambil 5 sampel produk. Itu yang pertama, daster, 2, long dress, 3, sarung selendang, 4, hem, dan yang kelima, gamis trikot. Oke, bagaimana sih langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam penerapan Odoo ini? Oke, yang pertama, kita masuk ke modul manufacturing. Jadi di sini kita akan membuat bill of material dari masing-masing produknya tadi. Apa sih bill of material? Bill of material adalah daftar yang berisi material dan semua komponen yang digunakan untuk memproduksi sebuah produk. BOM atau bill of material, elemen yang dikalkulasi tidak hanya berupa bahan mentah, tapi juga assembly, sub-assembly, subkomponen, dan bagian lainnya yang ikut dalam proses produksi. Oke, yang pertama kita sudah ke modul manufacturing, terus ada beberapa menu pilihan, kita klik produk, kemudian bill of materials. Di sini masih kosong, kita create, kita buat contoh produk yang pertama itu daster. Kemudian di sini ada komponennya. Nah, komponen apa sih dalam produk daster ini? Yang pertama benang. Terus yang kedua ada gunting. Ketiga ada kain cotton rayon. Terus yang keempat ada penggaris. Dan yang kelima ada jarum. Oke, di sini komponennya kita masukin semuanya. Terus kemudian kita cek di kuantitinya. Nah, masing-masing yang kita perlukan itu satu, kecuali kain cotton rayon kita membutuhkan 2. Kita ganti 2. Oke, kalau misalnya udah, kita cek satu persatu mulai dari benang. Oke, benang di sini kita membeli, jadi yang dicek di situ can be purchased. Kalau misalnya kita menjual, jadi produk yang kita jual itu kan daster, jadi nanti yang di checklist itu, yang di checklist daster itu can be sold. Terus di sini ada public price, harganya itu 0. Oke, terus di sini ada biayanya itu 1.600. Produk type-nya itu storable product dan produk kategorinya itu all. Kita cek satu persatu. Oke, di operation routes ini kita checklist yang baik karena kita membeli benang, kita tidak memproduksi benang. Kemudian kita cek di logistiknya. Benangnya itu beratnya 0,015 kilogram. Oke, kalau udah semuanya. Oh ya, di customer tax ini kita tidak menggunakan pajak, jadi kita kosongkan. Oke. Kita tulis 0 aja. Oke. Klik save. Udah, kemudian kita lanjut ke gunting. Oke, langkahnya itu sama. Yang di checklist itu can be purchased karena kita membeli gunting. Terus ada
product type-nya itu storable product, produk kategorinya itu all, public price-nya itu 0, oke. Customer tax-nya itu 0%. Terus ini harga dari guntingnya itu 89.000. Oke, di sini yang dicari itu buy, berat dari gunting itu 0,10 kg. Kalau misalnya udah, kita klik save. Kemudian kita ke kain katun rayon. Oke, langkah-langkahnya itu sama. Jangan lupa can be purchased yang di checklist. Terus ada product type yang storable product. Terus produk kategorinya itu all. Di sini public price-nya 0 ya. Terus di sini customer tax-nya itu 0. Harganya itu 18.000. Nah, di sini tuh kalian dapat masukkan foto kain katun rayonnya dan juga bahan-bahan seperti benang, gunting, dan lainnya. Tapi di sini saya tidak memasukkan gambar. Setelah kalian cek di sini, berat dari kain katun rayon itu 0,30 kg. Ya, kalau misalnya kalian udah cek di sini, kita langsung save. Oke, kemudian kita ke penggaris. Oke, langkah-langkahnya sama aja ya, jangan sampai lupa. Can be purchased itu untuk produk yang kita beli, kalau can be sold itu produk yang kita jual. Di sini harganya 0. Kenapa 0? Karena kita membeli penggaris, jadi public price-nya itu 0. Jadi jangan sampai lupa ya. Di sini cost-nya itu 25.000 harga dari penggarisnya itu. Nah, di sini yang di operation rules-nya itu buy karena kita membeli, jadi karena kita akan be purchase. Terus di sini berat dari penggarisnya itu 0,05 kg. Oke, udah benar. Terus di sini kalau misalnya kalian mau masukin foto dari penggarisnya itu, kalian bisa klik di sini. Oke, di sini saya tidak memasukkan foto ya. Kalau misalnya udah selesai, kita klik save. Oke, kemudian kita ke komponen yang terakhir yaitu jarum. Oke, di sini langkah-langkah sama aja, yang dicari itu can be purchased, terus product type-nya itu storable product, produk kategorinya itu all, public price-nya itu 0, customer tax-nya itu 0%, harganya itu 1000. Terus berat dari jarum itu 0,002. Oke, di sini teman-teman dapat masukin gambarnya juga. Kalau misalnya sudah, kita klik save. Oke, kalau misalnya kita udah cek satu-satu dari komponennya, kemudian kita cek ke produknya, yaitu raster. Oke, ini yang dicari itu can be shown. Seperti yang sudah saya ceritakan tadi, bahwa can be shown itu produk yang dapat kita jual. Di sini produk type-nya itu storable product, terus kategorinya itu all. Internal reference itu kita ketik DSTR. Kemudian di sini harga dari dasternya itu sendiri per piecesnya itu 70.000. Terus kita masukin customer tax-nya itu 0%. Di sini cost itu harga total dari komponen-komponen yang kita gunakan untuk memproduksi daster itu harganya totalnya itu 40.000. Oke, kita cek satu-satu. Di sini invoicing policy-nya itu delivery quantities, terus point of sale-nya itu kita klik yang available in post. Jadi kalau misalnya kita klik, akan muncul kategorinya, kita bisa ketik batik or fashion. Di sini teman-teman bisa mengubahnya lagi atau menambahkan kalau misalnya food, jenisnya food atau apa, kalian bisa di sini ya. Kita lanjut ke inventornya. Nah, di operation rules ini yang di checklist itu manufaktur. Kenapa? Karena kita menjual produk dari daster ini. Kita tidak membeli seperti benang tadi, gunting tadi gitu ya.
Oke, terus di sini ada weight, itu berat dari dasternya itu sendiri. Dasternya itu sendiri beratnya itu 0,40 kg. Udah bener ya. Di sini ada manufacturing lead time 2 hari, customer lead time-nya itu 3 hari. Teman-teman di sini juga dapat memasukkan foto seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini saya tidak memasukkan foto, jadi kita langsung klik save. Oke, sini udah ada internal reference-nya. Kalau misalnya udah, kita klik save. Oke, akan muncul seperti ini. Lakukan langkah-langkah seperti tadi untuk membuat bill of materials pada produk kedua, yaitu long dress, ketiga sarung selendang, keempat hem, dan yang kelima gamis tricot. Oke, di sini saya sudah menyelesaikan pembuatan bill of materials dari kelima produk di toko Silva Collection. Kemudian kita cek di produknya. Oke, semuanya sudah terdata. Oke, di langkah kedua kita menggunakan modul purchase. Di purchase ini kita masukkan vendor-vendor dari toko Silva Collection itu. Oke, kita create. Yang pertama itu ada PT Kayan Asia. Oke, contohnya di Semarang. Terus Jawa Tengah, country-nya di Indonesia. Di sini kalian bisa masukin misal nomor teleponnya, terus ada email dan lainnya. Oke, di sini kita cek satu persatu. Kalau misalnya sudah beres, kita klik save. Oke, di sini sudah terdata, kemudian kita create lagi untuk vendor yang kedua, yaitu Budi Sumber Jaya Indah. Ini contohnya di Tegal ya, Jawa Tengah, Indonesia. Oke, di sini kalau misalnya kalian mau masukin gambar, di sini sudah ada settingannya. Dan di sini saya tidak memakai gambar, jadi kita langsung klik save. Oke, sudah terdata ada 2 vendor dari toko Silva Collection. Oke, kemudian kita lakukan purchase order. Oke, kita create. Di sini ada nama vendornya, kita masukin PT Kayan Asia. Caranya vendor referensinya itu KNSA. Di sini ada produk. Kita add a product. Kita masukin produk yang akan kita purchase order. Oke, di PT Kain Asia ini seperti jenis-jenis kain ya. Jadi kita masukkan yang pertama itu kain dobi. Kemudian kita add lagi. Kita masukin kain katun. Oke, kita add lagi. Oke, di sini sudah sampai sini doang. Kita search more. Oke, kita masukin kain katun rayon. Kita add produk lagi, search more. Kemudian kita cari yang belum itu kain katun hem. Oke, kita cek lagi apakah masih belum ada yang belum dimasukin. Kain dobi sudah, kain katun sudah, kain katun hem sudah, kain katun rayon juga sudah. Oke, semuanya sudah, kita cancel aja. Oke, kita
teksnya itu kita hilangin jadi 0%. Oke, semua teks sudah kita jadiin 0%. Kemudian kita ubah kuantitinya. Berapa sih kuantitas yang kita perlukan untuk kain dobi, kain katun rayon, dan kain katun hem? Oke, di sini kain dobi kuantitas yang kita butuhkan itu 4. Kenapa 4? Karena untuk membuat sarung selendang, untuk membuat produk sarung selendang, kita membutuhkan 4 kain dobi. Jadi di sini harganya subtotalnya otomatis akan berubah sendiri ya. Kemudian kain katun. Kita butuh 4 untuk pembuatan produk gamis tricot. Kemudian ada kain katun rayon. Kita membutuhkan 5. 5 itu didapat dari 2 kain katun rayon untuk pembuatan daster dan 2 kain katun rayon untuk pembuatan long dress. Kemudian kain katun hem itu sendiri untuk membuat hem yang dibutuhkan itu 2 saja. Oke, di sini subtotalnya itu akan berubah otomatis. Jadi totalnya itu 306.000. Oke, kita send by email. Oke, kita send. Kemudian kita save. Konfirmasi order. Oke, receive product. Kemudian kita validate. Apply. Oke, sudah ya. Kemudian kita coba kembali ke purchase order. Oke, di sini sudah terdata. Oke, di sini buying statusnya itu waiting bell. Kemudian kita klik, kita create bell, kita buat pembayarannya. Oke, di sini kita confirm. Oke. Oke, kita kembali. Di sini udah fully bill, jadi pembayarannya itu udah lunas. Kemudian kita buat purchase order yang kedua, seperti perlengkapan benang, gunting, jarum, penggaris, dan kancing hem. Oke, kita masukin nama vendornya itu UD Sumber Jaya Indah. Kemudian vendor referensinya itu SJI. Oke, di sini kita langkahnya sama kayak tadi, kita masukkan produk-produk apa yang akan kita beli dari UD Sumber Jaya Indah. Kita add produk, kemudian kita masukkan benang, kita add lagi, kita masukkan gunting, kita add lagi, kita masukkan jarum, kemudian kita add lagi, kita masukkan, ya kalau misalnya kita cari di sini ada, kita search more. Oke, yang belum itu seperti penggaris. Penggaris kemudian kita add lagi. Yang belum itu kancing hem. Kancing hem, kancing long dress,
Oke, tinggal produk yang terakhir yaitu kancing long dress. Kita add product, kita search more. Kita cari kancing long dress. Oke. Dari semua produknya, kemudian kita ubah teksnya dari 10% menjadi 0%. Seperti waktu kita purchase order pada PT Kainasia. Oke, udah nol semua di sini teksnya. Kemudian kita ubah kuantitas seperti yang kita perlukan. Contohnya pada produk benang kita membutuhkan 5. Di setiap produk itu butuh 1 benang gitu ya, butuh. Terus kemudian ada gunting, kita masukkan 5. Di jarum kita masukkan 5. Ada penggaris kita masukkan 3. Ada kancing hem, kita masukkan 2. Dan kancing long dress kita masukkan 1, sama seperti ini. Nah, di sini subtotalnya harganya tuh otomatis akan menjumlah semua jadi total semua yaitu 551.000. Oke, kalau misalnya udah kita klik send by email. Oke, kita klik send. Kita konfirmasi ordernya. Oke, receive product. Kemudian kita validate. Play. Oke, kita cek dulu. Oke, sudah terdata di sini waiting bill. Kita coba cek lagi, kita create bill, kita buat pembayarannya. Oke, kita konfirmasi, terus oke, kita cek lagi. Oke, di sini status pembayaran itu udah full ya tagihannya ya. Oke, setelah purchase order selesai, kita selanjutnya ke modul 3, yaitu inventory. Oke, sekarang kita di modul inventory. Tadi kan kita sudah melakukan purchase order. Nah, maka otomatis akan ada terdata di sini. Coba kita cek produknya. Oke, terdata di sini semua ya. Mulai dari benang ada on hand-nya 5, gunting on hand-nya 5, jarum on hand-nya 5, dan seterusnya. Oke, bisa dilihat di sini produk yang kita jual itu on hand-nya itu masih 0. Kenapa? Karena kita belum manufacturing. Oke, sekarang kita pergi ke manufacturing. Kita create. Oke, kita pilih produknya. Yang pertama itu daster. Oke, di sini akan secara otomatis komponennya akan terisi. Kemudian kita klik konfirmasi. Mark custom. Play. Oke, kemudian kita klik save. Oke, coba kita cek. Tadi kita ke daster ya, daster mana daster? Ini on hand-nya itu 1 unit. Jadi udah ada perubahan. Tadi kan masih 0 semua kan. Sekarang di daster udah mulai berubah jadi 1 unit. Kita lakukan langkah berikut ke produk kedua, 3, keempat, dan kelima.
kita create juga. Kita pilih produk kedua, yaitu misalnya gamis tricot. Oke, kita klik confirm. Milestone, play. Oke, kalau udah kita klik save. Kita create lagi untuk produk yang ketiga, yaitu hem. Kita confirm. Kita klik mark as done, play. Oke, kita klik save. Kemudian kita create lagi untuk produk yang keempat, yaitu long dress. Kita confirm. Mark as done, play. Oke, kalau udah selesai kita save. Kemudian kita create produk yang terakhir, yaitu di sini sarung selendang. Kemudian kita confirm. Mark as done. Jadi langkah-langkah seperti ini cuma diulang-ulang ya dari produk 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalian harus paham. Oke, kemudian kita klik save. Oke, kita cek di produknya. Oke, di sini unitnya on hand-nya itu udah 1 unit semua ya produk yang kita jual. Oke, sekarang kita ke modul 4, yaitu point of sales, atau biasa disingkat dengan POS. Apa sih POS itu? Point of sales dapat diartikan sebagai tempat kasir atau check out counter dengan mesin kasir atau cash register. Sesuai dengan namanya, point of sales merupakan titik penjualan di mana transaksi dapat dikatakan selesai. Oke, sekarang kita sudah ada di menu point of sales. Ini ada shop untuk penjualannya. Sebelum itu kita setting payment methods-nya. Kita cek apa aja sih metode pembayarannya. Jadi Suva Collection ini kita menggunakan cash atau uang tunai dan transfer bank. Oke, jika kalian ingin menambahkan payment methods-nya, ini sudah klik create tadi, terus kemudian kita atur. Oke, tapi di sini saya hanya menggunakan cash dan bank. Oke, kita ke shop-nya, terus kita klik. Oke, ini lagi proses. Oke, tampilannya akan seperti ini. Jadi ini adalah 5 produk tadi yang pas di awal saya ceritakan bahwa Zuva Collection dari kelompok 8 mengambil 5 sampel produk, yaitu yang pertama daster, gamis tricot, hem, long dress, dan sarung selendang. Nah, untuk ini contohnya di kasir ini. Ada penjual si A, dia mau beli daster 2, ini kuantitinya 2. Terus mau beli long dressnya 1, oke ini 1 unit ya. Terus kita klik payment. Kita pilih nih, metode pembayarannya itu dari penjual pertama itu dia menggunakan apa? Contohnya menggunakan cash. Oke, dia membayar remaining, dia membayar 250. Oke, change itu adalah kembalian. Jadi penjual pertama dia membayar 250. Sedangkan tagihannya itu 250. Jadi kita mengembalikannya 30.000. Oke, kemudian kita klik validate. Oke, di sini sudah ada struk pembayarannya. Apabila ingin print, kita print. Oke, seperti ini ya.
Oke, mungkin kita bisa save. Oke, sudah selesai. Apabila ada pelanggan yang ingin melakukan order lagi, kita klik new order. Oke, tampilannya akan seperti ini lagi. Oke, tadi itu contoh pembayaran menggunakan metode kas atau tunai. Sekarang saya akan mencontohkan bagaimana payment methods dengan bank. Oke, kita samakan dengan yang tadi. Pelanggan kedua membeli daster 2, kemudian laundressnya 1. Paymentnya kita pilih bank. Oke, di sini langsung tertera 220.000. Otomatis akan terpotong 220.000 dan change-nya itu 0. Kemudian kita langsung klik validate. Oke, ini struk pembayarannya sudah selesai. Kemudian kita, apabila ada pelanggan lagi, kita bisa new order. Oke, selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana melakukan order di modul sales. Kalau ini kan di modul point of sales. Oke, sekarang kita menuju ke modul salesnya. Oke, kemudian kita klik order, customer. Oke, di sini ada customer 1 yaitu Lukman. Kemudian Lukman ingin melakukan order. Oke, udah ada di sini. Kalau misalnya ada pelanggan atau customer yang ingin order lagi, tinggal klik create. Oke, kita edit yang di Lukman. Oke, di sini dia akan membeli produk hem dengan kuantitinya 1. Dari sini delivernya itu masih 0, kita klik deliver yang di bagian atas ini yang ada bagian mobilnya tadi. Kemudian kita klik validate. Kita klik apply. Oke. Oke, di sini sudah tertera ya, invoice statusnya itu to invoice. Kita create invoice-nya. Create and view invoice. Yang terakhir confirm. Oke, send and print. Oke, masih loading ya. Oke, kita klik send and print. Oke, ya, jadi di sini ada struk pembayaran dari Lukman untuk pembelian hem. Oke, setelah pembayaran Lukman berhasil, tampilannya akan seperti ini ya. Oke, kita menuju ke sales ordernya. Di sini invoice statusnya itu udah full invoice. Oke, jadi tadi adalah tutorial penggunaan atau penerapan Odoo dari toko Zuva Collection. Oke, di sini bisa dilihat perbedaannya. Di sini mulai dari benang, gunting, jarum, dan lainnya. On high-nya itu udah 0 karena sudah dipakai, sudah kita buat manufacturing untuk produk-produknya. Nah, kemudian yang tadi udah dibeli oleh Lukman, yaitu hem, di sini on high-nya udah berubah jadi 0 ya. Tadi 1 berubah jadi 0. Oke. Oke, cukup sekian yang dari kelompok 8 presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.